杀你！娘子抓回去，好好玩。滚！行，拳法。五大势力联合起来追火土5帝，联手都不是极为有野心。送比下去。结衣，这次关乎我们火星山的面子。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-454. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 453. Muyun mudah mengalahkan Yufugi, karena bagaimanapun perbedaan ranah di antara mereka terlampau sangat jauh. Hanya saja Niwa Ming takut kalau Tuan Chen akan datang kemari dan malah membahayakan nyawa mereka. Tapi Muyun menenangkan Niwa Ming karena bagaimanapun dia ada di sini. Selain itu dia juga mengeluarkan tungku abadi untuk membentuk sebuah pil kelas 4. Berhubung kondisi Muyun masih belum pulih sempurna, jadi dia hanya bisa membentuk pil kelas 4 saja. Tapi meskipun begitu, pil ini sudah membuat Niwa mengalami peningkatan yang luar biasa. Sedangkan Niwa Ming yang mendapatkan pil umur panjang seketika berubah menjadi lebih cantik lagi. Sesaat kemudian Tuan Chen pun datang. Dia yang melihat penampilan cantik dari Niwa Ming semakin bergairah saja dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Namun tentu saja Niwa tidak akan membiarkan hal tersebut. Terlebih lagi Muyun di sini sambil menatapnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tuan Chen meyakini kalau Muyunlah pelaku yang telah mencopot kaki Lufugi. Dan begitu santuy, Muyun hanya duduk saja tanpa menanggapi pertanyaannya. Tentu saja tindakannya itu membuat Tuan Chen marah. Jadi dia akan memberikan kesempatan kepada Muyun selama dia itu mau memotong tangannya sendiri. Karena dia bisa saja mengampuni nyawanya. Ini semua dirinya lakukan hanya untuk Niwa Ming saja. Namun Muyun sama sekali tidaklah takut dengan ancaman Tuan Chen. Bahkan dia sama sekali tidak mempedulikan semua itu. Tuan Chen semakin kesal dan meminta Muyun untuk segera bertindak. Dan jangan sampai membuang waktunya terlalu lama. Karena bagaimanapun dia ingin membawa Niwa Ming untuk menjadi selirnya. Muyun pun meminta mereka untuk pergi. Alih-alih menuruti perkataannya, para bawahan Tuan Chen malah berniat untuk menyerangnya. Niwa berencana untuk memberikan bantuan dan Muyun pun mempersilakannya. Tapi menghadapi 4 orang sekaligus membuat Niwa agak takut. Untung saja ketika orang-orang ini hendak melakukan penyerangan, Muyun pun bertindak. Ia meminta Niwa untuk melihat bagaimana teknik tinju yang dirinya gunakan. Hanya dalam hitungan detik saja, Muyun berhasil mengalahkan orang-orang itu. Bahkan mereka sama sekali tidaklah bisa berbuat apapun di hadapan Muyun. Semua ini tentu saja mengejutkan Tuan Chen karena pasukannya dikalahkan dalam sekejap mata. Muyun menanyakan apakah Niwa sudah melihat dengan begitu jelas gerakannya. Tapi Niwa sama sekali tidak tahu apa yang telah Muyun lakukan. Muyun pun sadar kalau otak Niwa sepertinya tidak sebesar tubuhnya. Tuan Chen yang kesal anak buahnya dikalahkan mulai bertindak. Kekuatan yang dia keluarkan memang cukup hebat. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Muyun. Ia bahkan hanya dalam 1 kali serangan saja mengalahkan Tuan Chen. Kejadian ini sungguh membuat Niwa terkejut sekaligus terkesan. Karena sudah seperti ini, maka Muyun dan Niwa tidak akan bisa terlalu lama di sini. Ia pun mengajak mereka untuk segera pergi ke Gunung Huoxing. Di tengah perjalanan, Muyun diberitahu oleh Niwa kalau Gunung Huoxing sudah ada selama puluhan ribu tahun.
Namun jika membahas sesuatu yang memiliki sejarah panjang, maka itu adalah rumah surgawi 5 elemen. Niwa pun menjelaskan kalau ini adalah sebuah lokasi sentral dari seluruh dunia kecil 5 elemen. Aura unik langit dan bumi pun dikeluarkannya. Setiap tahun 5 kekuatan utama diharuskan melakukan sesuatu, yakni menyerahkan para murid jenius mereka. Jika hal itu tidak dituruti, mungkin akan ada sesuatu yang besar. Sebab jika kekuatan utama bersatu sekalipun, tidak akan ada yang mampu menghancurkan rumah surgawi 5 elemen. Terlebih lagi, rumah surgawi 5 elemen ini tidak semua orang jenius yang menginginkannya. Beberapa tahun yang lalu, 5 kaisar yakni logam, kayu, air, api, dan tanah bersama-sama bergabung untuk berhadapan dengan rumah surgawi 5 elemen. Tapi mereka dikalahkan dalam sekejap saja karena sosok itu memiliki kendali atas 5 elemen. Mereka sama sekali tidak tahu jenis itu muncul entah dari mana. Sedangkan untuk rumah surgawi 5 elemen sendiri diciptakan oleh kaisar 5 elemen. Sosok ini adalah orang yang ambisius. Yang dia inginkan dari 5 sekte adalah jenius yang tak tertandingi dan memiliki fisik multi atribut, agar bisa melanjutkan dominasi rumah surgawi 5 elemen di dunia ini. 5大势力联合起来，水火土5地联手都不是极为有野心。 Muyun pun penasaran apakah di sana terdapat susunan teleportasi. Tapi Niwa sama sekali tidaklah tahu apa yang sedang Muyun bicarakan. Tapi dia harus ingat kalau ada formasi surgawi di rumah surgawi 5 elemen. Jadi mungkin saja itu adalah sesuatu yang dibicarakan oleh Muyun. Formasi ini mungkin hanya bisa diakses oleh orang-orang di tingkat penguasa istana dari surgawi 5 elemen saja. Bahkan rumor mengatakan kalau formasi itu hanya digunakan sekali saja. Namun harus menggunakan kristal spiritual terbaik yang ukurannya sendiri ratusan meter persegi. Muyun merasa begitu tertarik, jadi mereka ini harus secepat mungkin masuk ke Gunung Huaoxing. Xiano berpindah ke Gunung Huaoxing, yang mana tempat ini kemungkinan berada di gunung berapi. Terlihat ada sosok murid yang bernama Chen Jiyu. Dia meminta untuk menyiapkan segalanya karena bagaimanapun mereka tengah melakukan perekrutan murid baru. Selain itu di sana ada juga seorang wanita cantik bernama Hao Mier yang memberikan godaan-godaan manja kepada Chen Jiyu. Ini tentu membuatnya agak malu, terlebih lagi mereka sedang dilihati oleh banyak orang. Bukannya berhenti, Hao Mier malah terus memberikan godaan manja yang membuat para murid yang sedang menyapu merasa iri. Chen Jiyu meminta untuk fokus dengan tugasnya saja dan jangan menonton dirinya yang sedang bermesraan. Godaan terus diberikan oleh Hao Mier, bahkan dia semakin melembutkan suaranya agar bisa membuat Chen Jiyu tergoda. Rencana sepertinya berhasil, Chen Jiyu yang sudah tidak bisa menahan diri lagi pun langsung saja membawanya pergi. Tentu semua ini membuat para murid itu iri. Selain itu, seharusnya Chen Jiyu juga membantu mereka, karena ranahnya juga tidak jauh dari mereka. Tapi rekannya menghentikan perkataannya itu, karena jika sampai didengar oleh Chen Jiyu, maka yang ada dia akan disiksa sampai mati. Tapi murid ini sama sekali tidak takut, karena alasan Chen Jiyu bisa seberani itu adalah karena Hao Mier. Nah, sesaat kemudian Chen Jiyu pun mendapatkan sebuah surat yang harus menghentikan dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Penilaian murid dari Gunung Huaoxing sepertinya telah dimulai. Tetua ini pun memberitahu yang pertama adalah murid yang masih berusia 15 tahun namun belum membangkitkan gua spiritual tidaklah diizinkan untuk mengikuti ujian ini. Kedua berusia lebih dari 20 tahun namun belum mencapai ranah gua spiritual tingkat kelima. Tidak akan diizinkan untuk masuk juga, sebab tetua ini menganggap mereka hanya sampah saja. Tapi jika mereka bisa masuk kemari, maka Gunung Huaoxing akan memberikan sumber daya yang melimpah. Ia pun meminta para murid yang tidak sesuai persyaratan untuk keluar dari penilaian. 第一，不得参加考核，母虫也不能参加考，就能得到优渥的修炼资源。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.